Mari kita satu dalam doa. Sungguh kami merasakan sukacita yang Tuhan boleh nyatakan bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kelahiran-Mu di tengah dunia yang gelap. Kami bersyukur untuk keajaiban akan kasih-Mu. Dan pada pagi hari ini kami mau belajar tentang Engkau, kami mau belajar tentang kasih-Mu. Dan kami mau terus hidup di dalam kasih-Mu yang begitu ajaib ini Tuhan. Berkati setiap kami akan membuka bagian firman Tuhan, karena di situ terkandung cerita tentang kasih-Mu yang begitu indah. Kami belajar akan kebenaran-Mu, kami belajar untuk melakukannya di dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur untuk hari ini kita bisa bersama-sama menyembah Tuhan, melayani Tuhan dan belajar firman Tuhan. Salam kenal, saya Pendeta Jonathan Prasetya dari Gereja Petra Indonesia. Gereja Petra Indonesia di Jakarta Selatan, di dekat Gandaria City, ya, daerah sana, Kebayoran Baru. Ya, kita akan lihat sama-sama kebenaran firman Tuhan dari Yesaya 61 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saudara, tadi sudah dibacakan dengan penuh penghayatan. Ya, saya membacakan dengan cara yang biasa. Ya, Yesaya 61 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat 2, bolehkah saudara sekalian? 1, 2, 3. Ayat 3 bersama-sama, 1, 2, 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabuk, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang seorang yang pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan juga melakukan di dalam keseharian kita. Nah, saudara-saudara, tema kita pada pagi hari ini ya, yaitu tentang ruang cinta bagi yang terluka. Ya, saudara mendengar kata ini, saudara berarti artinya apa? Artinya banyak manusia yang sedang terluka. Kita juga mengalami hal yang sama, bergumul di dalam hal-hal yang tidak enak, tertekan di dalam kehidupan kita. Dan saudara, kalau kita menjadikan konteks pada saat itu juga bangsa Yakobus atau umat Yehuda, kerajaan Yehuda juga mengalami hal yang sama. Untuk menggambarkan, saudara bisa lihat ya, gambar yang ada di depan ini, gambar apa? Ya, gambar orang yang sedang habis ya, mereka dipukulin ya oleh orang-orang dan terluka dan cukup parah. Nah, mungkin ini yang bisa saya gambarkan, saudara-saudara, ketika kerajaan Yehuda dan kemudian ada Nabi Yesaya yang diutus untuk melayani di sana. Saudara, konteks pada saat itu kerajaan Israel itu Saudara ingat sejarah bangsa Israel? Setelah Salomo, saudara ya, mereka terpecah menjadi dua, kerajaan utara dan kerajaan Asyur. Lalu kemudian kerajaan selatan, saudara, ini dinamakan kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda, ibu kotanya adalah Yerusalem. Nah, di sini kerajaan Yehuda, tempat di mana
Nabi Yesaya, Yeremia melayani. Ya, kemudian beberapa orang ditawan untuk ke sebuah bangsa, yaitu bangsa siapa yang menjajah bangsa Yehuda? Nebukadnezar itu rajanya, betul ya. Berarti bangsa Babilonia. Ya, Daniel ditawan ke sana. Nah, di sini saudara konteksnya sudah terpecah jadi dua, kemudian dijajah. Saudara nggak enak sekali dijajah, bukan? Nah, di sini saudara-saudara bentuk penghukuman yang berasal dari Tuhan. Kenapa demikian? Karena bangsa Yehuda, bangsa Israel, mereka melawan Tuhan dan tidak setia. Dikatakan di dalam Yesaya 1 ayat 21, dikatakan bahwa bagaimana ini kota yang dahulu setia, sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh dengan keadilan, di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuh. Saudara bayangkan ya, kota yang tadinya setia, tetapi hancur lebur menjadi seperti seorang pembunuh, begitu ya, seorang pembunuh terus menjadi seperti pelacur, begitu ya, menjadi sundal. Saudara, ini dihancurkan oleh Tuhan, dibabak belurkan oleh Tuhan di situ. Nah, kita lihat di dalam konteks inilah kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya. Firmannya apa? Firmannya di dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berarti ini konteksnya adalah di mana ketika mereka sudah dibuang, lalu kemudian suatu saat akan terjadi pemulihan, suatu saat akan terjadi sebuah pembebasan, suatu saat akan terjadi sebuah kehidupan yang baru di situ. Nah, di sini saudara-saudara, pemulihan bagi bangsa Yehuda dinubuatkan oleh Yesaya, ya. Jadi memang konteksnya pada saat itu mereka masih fine, ya, masih dalam arti mereka mungkin belum dibuang ke bangsa Babilonia, ya, mereka masih dijajah, ya, mereka masih dijajah oleh bangsa Asyur. Kemudian setelah itu bangsa Babilonia menjajah mereka, terus kemudian mereka ditawan, terus kemudian suatu hari kelak 70 tahun kemudian mereka balik. Nah, ini konteksnya, bahwa suatu hari kelak bahwa kalian akan dipulihkan, ya. Nah, maka saudara-saudara, ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, ya, maka kita perlu melihatnya sebagai sebuah penggenapan yang sifatnya double. Ya, ngomong kanan kiri, double, ya, double, ya. Double artinya apa? Ini bukan hanya sekali, tetapi 2 kali. Seorang yang melayangkan uppercut 2 kali, wah, ini sangat luar biasa ya kalau dalam adegan tinju. Nah, di sini saudara-saudara, double-nya yang saya maksud adalah apa? Double-nya adalah betul di dalam penggenapannya mereka dipulihkan dan akhirnya mereka membangun bait suci kembali setelah bait suci dihancurkan. Tetapi yang kedua yang pengen kita fokuskan di sini, penggenapan nubuatan ini adalah mengenai kedatangan tentang Mesias. Inilah masa Advent. Mesias yaitu Yesus Kristus, saudara, ratusan tahun kemudian. Jadi bukan hanya pada saat itu bagi umat Israel, umat Yehuda yang saat itu sedang bergumul, tetapi bagi seluruh dunia. Seluruh dunia menanti-nantikan ini, berita tentang kelahiran Yesus. Nah, di sini saudara-saudara, penggenapan ini akan terwujud nyata sempurna ketika Yesus datang. Ya, jadi pada saat itu betul Tuhan nubuatkan mereka dan digenapi. Mereka bisa kemudian menjadi wujud umat Yahudi kembali setelah mereka diacak-acak, dihancurkan, tetapi belum genap. Genapnya adalah ketika Yesus datang. Semoga bisa menangkap konteks sejarah ini. Dan oleh karena itu ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, kita langsung kaitkan, saudara, apakah ini cocok tentang kehadiran Yesus Kristus. Perhatikan saudara-saudara, dikatakan roh Tuhan Allah ada padaku. Bukankah Yesus yang diurapi oleh Roh Kudus di dalam kandungan itu sudah terwujud? Bukankah kemudian saat pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis, Roh Kudus turun atas dia dalam rupa burung merpati dan kemudian disertai dengan peneguhan ilahi oleh
Allah Bapa. Lukas 3 ayat 22. Dan di situ roh Tuhan ada padaku. Kemudian di dalam Lukas 4 ayat 17, saudara, dikatakan di sini, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya yang mana? Yesaya 61 tadi. Dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta dan membebaskan orang-orang yang tertindas untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lukas pasal 4 ini menjadi wujud penggenapannya. Cocok? Cocok. Roh Tuhan ada padaku. Dan Yesus sendiri waktu diberikan kitab Nabi Yesaya, lalu kemudian dibukanya, menemukan nas itu. Dan dia mengutip persis Yesaya pasal 61 itu. Dan dia mengasosiasikan bahwa akulah penggenapannya. Akulah orang itu yang akan menyampaikan kabar baik, yang membebaskan kalian, yang akan membebaskan orang-orang tawanan itu, memberikan penglihatan bagi orang-orang buta. Nah di sini saudara-saudara kita melihat bagaimana Yesuslah yang bisa melakukannya. Tiada pribadi yang lain. Mari kita lihat lagi saudara, apakah betul 100% cocok? Bukan hanya ayat ini, bukan. Ketika kita melihat apa yang Yesus katakan kepada murid-murid dan juga orang banyak, itu juga menandakan bahwa ada kecocokan dengan Yesaya 61 ini. Yohanes 8 ayat 32. Ini ayat yang cukup familiar. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi sangat jelas, Yesus datang di sini untuk apa? Untuk memberikan saudara-saudara kebebasan rohani kepada mereka yang ada dalam perbudakan dosa. Di sini dikaitkan dengan hal yang rohani. Di sini dikaitkan kepada hal-hal yang lebih tinggi nilainya. Kalau pada saat itu bangsa Israel menantikan pembebasan secara fisik. Betul? Ketika mereka dijajah sama bangsa Babilonia. Oh, mereka menantikan ada sosok, ada figur Mesias, tetapi dalam arti fisik. Sayang sekali. Tetapi di sini kita melihat penafsiran itu, saudara-saudara, dan kemudian makin berkembang dan artinya adalah dalam perwujudan yang lebih sempurna, bahwa ini menunjuk pada hal yang rohani. Dan Yesuslah yang menjadi penggenapannya, di mana Yesus membebaskan mereka yang ada dalam perbudakan dosa. Lalu kemudian kita lihat Matius 11 ayat 28. Mari kita baca ayat yang sangat terkenal ini, 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Cocok dengan Yesaya 61? Sangat cocok. Dikatakan Kristus datang untuk memberikan penghiburan kepada mereka yang terluka. Untuk menguatkan mereka yang patah hati, mereka yang berduka. Di sini saudara-saudara kita melihat hanya Kristuslah yang sanggup, hanya Kristuslah yang mampu, dan hanya Kristuslah yang kita andalkan untuk mengobati setiap kita yang terluka. Nah kalau kita tahu hanya Kristus itu satu-satunya yang seharusnya kita nanti-nantikan, kita andalkan. Pertanyaannya, apakah respon kita? Kalau kita tahu tidak ada pribadi yang lain selain pada Kristus. Bahkan ini nubuatan ratusan tahun, saudara bayangkan. Lalu cocok ketika Kristus datang. Dan kemudian apa yang Kristus katakan itu sangat sesuai dengan nubuatan daripada Yesaya. Pertanyaannya, seperti apa respon saudara? Yang pertama, saudara-saudara. Respon pertama yang terjadi pada saat itu adalah orang Yahudi menolak. Mari kita lihat Lukas 4 sekali lagi. Ini kelanjutan dari 4 ayat 17 sampai 19 tadi. Saya akan bacakan ayat 20
sampai 22. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar, Yesus ya, mulai mengajar mereka katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ini anak Yusuf? Di satu sisi mereka kagum, takjub. Tapi saudara kalau perhatikan perikop itu, Yesus kemudian dikejar oleh mereka dan dibawa ke tebing. Lalu kemudian Yesus menghilang. Saudara masih ingat kisah itu? Artinya apa? Artinya mereka tidak sungguh-sungguh percaya. Artinya mereka menolak Yesus. Mereka cuma takjub sebentar akan Yesus, tapi sebenarnya mereka nanti yang akan menyalibkan Yesus. Mereka tidak mau Yesus. Mereka tidak percaya bahwa inilah Mesias yang dinanti-nantikan. Dan di sini saudara-saudara, ternyata bagi umat Israel, saudara, mereka lebih menantikan Yesus atau Mesias versi mereka sendiri. Kenapa sampai akhirnya mereka menolak Yesus, mereka tidak percaya sama Yesus, saudara? Karena mereka lebih menantikan versi Mesias mereka sendiri. Versi Mesias seperti apa yang mereka nantikan? Yang jelas bahwa Yesus itu harus bisa mengalahkan penjajah Romawi. Bahwa Mesias, kalau mereka katakan Yesus, mereka harus bisa betul-betul membawa orang-orang Yahudi menjadi puncak kekuasaan daripada dunia. Nah sehingga saudara-saudara, Yesus pada saat itu ketika memberitakan tentang kabar baik itu, sangat sedikit sekali orang yang percaya. Termasuk murid-murid, bukan? Sampai bingung sekali, Yesus harus ngomong seperti apa. Petrus kemudian menyangkal. Dan kita tahu, Yudas berakhir dengan pengkhianatan. Yudas menjual Yesus. Nah di sini menarik. Betul, saudara-saudara, Yudas tidak percaya Yesus. Yudas percaya Yesus sebagai Mesias. Yudas sangat percaya karena apa? Karena Yudas diperkirakan dari kelompok Yahudi Selot, garis keras. Jadi pada saat itu mereka betul-betul dalam penjajahan, betul-betul menantikan Mesias dalam arti fisik. Nah sayangnya Yudas percaya Yesus sebagai Mesias politis. Bukan Mesias dalam arti rohani. Sehingga saudara-saudara kalau kita dramatisir ya, waktu Yudas itu menjual Yesus, Yudas itu bukan bermaksud supaya Yesus kemudian terjual dan kemudian mati, tidak. Tetapi Yudas berpikir ini sebagai salah satu trigger. Tenang aja, lihat sebentar lagi Yesus akan menunjukkan kuasanya. Ketika ditangkap, lalu kemudian Yesus akan menunjukkan kuasanya. Sebab kenapa? Karena sudah sekian lama saya tunggu-tunggu, Yesus tidak menunjukkan kuasanya. Tetapi kok ciri-cirinya dari ajarannya ini juga mirip Mesias. Dia bisa melakukan mujizat. Tetapi selama ini dia ngurusin orang miskin, orang sakit, orang buta, orang lumpuh. Mana kuasanya yang saya tunggu-tunggu itu? Maka ini menjadi salah satu cara. Saya jual Yesus. Lalu kemudian ketika Yesus dijual, kemungkinan Yesus akan menunjukkan kuasanya. Dihabisi itu tentara-tentara Romawi. Kemudian Yesus akan menjadi raja. Israel akan terangkat posisinya. Wah, ini yang dinanti-nantikan. Begitu jual Yesus, Yesus diam saja. Makanya Yudas menyesal. Dia kembalikan uangnya, betul? Yudas menyesal. Karena apa? Karena planningnya yang dia pikirkan selama ini salah, hancur, berantakan. Sehingga saudara-saudara kita bisa melihat di sini respon pertama dari orang-orang Yahudi termasuk Yudas justru berakhir dengan kekecewaan.
Yudas malah justru terluka dan gantung diri. Nah, di sini saudara problemnya apa? Problemnya adalah mereka punya Mesias versinya sendiri. Dan ada banyak orang Kristen, punya versi Yesus, pikiran mereka. Saya pengen kaya, saya gunakan Yesus. Saya pengen sukses, saya gunakan Yesus. Saya pengen punya jodoh, saya gunakan Yesus. Untuk apa? Mencapai kepentinganku. Bukankah ini versi Yudas, versi orang-orang Yahudi pada saat itu? Saya gunakan Yesus untuk mencapai kepentingan saya. Yesus politis. Sehingga apa? Sehingga waktu tidak tercapai, justru itulah yang membuat kita menjadi terluka. Padahal kita pengen luka kita diobati. Tetapi karena pemikiran kita secara teologi salah tentang Yesus, maka akhirnya apa? Justru kita menjadi terluka. Nah, di sini saudara-saudara, kita harus melihat bagaimana Yesus tetap Yesus. Yesus sesuai dengan firman Tuhan. Yesus maunya Yesus. Kita mengikuti dan taat kepada Yesus. Respon yang kedua. Mari kita lihat respon yang kedua, yaitu respon Yohanes Pembaptis. Saya akan bacakan ayat 18-19 dari Lukas pasal yang ke-7, nanti saya minta Bapak Ibu sekalian untuk kelanjutannya. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dan di antaranya menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaulah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Sama-sama, 1, 2, 3. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Ini berita natsnya dari mana? Yesaya 61. Yesus sampaikan kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tertawan di dalam penjara. Saat itu imannya mulai goncang. Saudara tahu Yohanes Pembaptis luar biasa imannya, bukan? Dari pelayanannya dulu dia udah baptis Yesus, dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Luar biasa sekali khotbahnya, pengajarannya, murid-muridnya. Tetapi pada saat itu dia nanti-nanti, kok malah saya tertawan begini? Saya terpenjara. Bukankah Yesus yang dinanti-nantikan juga punya kuasa? Tetapi di dalam keraguan-raguannya itu dia tanya Yesus. Dalam keraguan-raguannya itu dia tidak nolak Yesus, dia nanya Yesus, dia berharap sama Yesus. Dia berdoa kepada Yesus, saudara-saudara. Dan akhirnya apa? Dapat jawaban bahwa aku inilah yang kamu kenal itu, sungguh-sungguh Yesus. Jangan menolak aku. Jangan kecewa meskipun kamu tetap di penjara. Dan tidak berapa lama lagi dihukum mati, dipenggal. Nah, di sini saudara-saudara, kondisi Yohanes Pembaptis, saudara perhatikan. Dia percaya kepada Yesus di dalam kondisi yang tidak mudah. Kondisinya ada di dalam penjara, tetapi hatinya tidak tertawan. Hatinya tidak terpenjara, hatinya dimerdekakan oleh Yesus sang pembebas itu. Karena apa? Karena ia yakin, ia percaya bahwa Yesus yang Mesias yang sesungguhnya itu sudah datang. Yesus itu luar biasa. Dan kita lihat di sini saudara-saudara bagaimana ia tahu bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Tahu dari mana? Karena dia sendiri yang berkata bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berarti di sini kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis betul-betul punya pengenalan yang benar akan Yesus. Ia tidak seperti orang-orang Yahudi yang lain, apalagi Yudas,
yang mengkaitkan Yesus dengan hal-hal yang fisik, yang sifatnya materi. Tetapi di sini Yohanes Pembaptis dia sangat yakin. Meskipun kita tahu keyakinan seseorang ada naik turun, ada pergumulan, tetapi di dalam klimaksnya dia betul-betul yakin. Yesus membebaskan dosa saya. Sehingga saudara kalau kita perhatikan dalam Yohanes 10 ayat 41 ya. Di sini dikatakan Yohanes tidak membuat satu tanda pun. Artinya satu mujizat pun itu tidak dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini siapa? Orang ini tuh Yesus adalah benar. Wah, ini pujian yang hebat sekali ya. Meskipun tidak membuat satu tanda. Artinya ini tidak penting. Mujizat-mujizat yang dilakukan pada saat itu tidak penting. Yang paling penting adalah Yesus. Lalu kemudian Yesus memuji Yohanes Pembaptis. Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Saudara, hati kita apakah betul-betul sudah dibebaskan oleh Yesus? Apakah kita bisa menerima diri kita seperti Tuhan sudah menerima kita? Banyak di antara kita yang sepertinya bebas, tetapi sebenarnya hati sedang tertawan. Kita sering merasa gagal, kita seringkali tidak bisa mencapai hal-hal tertentu dan mengalami hal yang membuat kita frustrasi. Di sini kita belajar Yohanes Pembaptis, saudara-saudara, meskipun di penjara, tetapi hatinya tidak pernah tertawan. Banyak orang Kristen tidak terpenjara, tetapi hatinya terpenjara. Nah di sini saudara-saudara kita bisa melihat apakah hidup kita didasarkan oleh kesuksesan atau kegagalan kita. Kalau kita lihat Yohanes Pembaptis sepertinya orang yang sangat gagal, mati muda, masuk penjara, tidak melakukan mujizat. Tetapi Yesus justru sangat bangga dengan Yohanes Pembaptis ini. Artinya apa? Artinya seringkali kita melihat kegagalan dan kesuksesan kita berdasarkan manusia lihat. Dan itulah yang membuat hati kita menjadi terpenjara. Meskipun kita berkecukupan, tetapi saudara-saudara hati kita tidak tenang. Kita mengalami kegelisahan. Nah di sini kita melihat bagaimana saudara-saudara Tuhan yang sudah lahir dalam hati kita bukan hanya membereskan soal dosa tentang mati kemudian masuk surga. Tetapi kebenaran itu juga akan memerdekakan kamu. Jika Anda bergantung pada penerimaan orang lain, bersiaplah. Karena Yesus mungkin mengizinkan Anda mengalami luka untuk mengajarkan ketergantungan kepada Yesus. Bukan soal kita minta luka kita disembuhkan, tetapi apakah kita betul-betul mempersiapkan diri. Supaya apa? Supaya kita melihat dengan kacamata Tuhan. Sehingga kita tahu Tuhan yang menerima kita. Dan kita sedang melukai diri sendiri kalau kita tidak melihat dengan kacamata Tuhan. Lalu kita minta Tuhan sembuhkan luka saya. Tuhan berkata, siapa yang suruh kamu berpikir seperti itu? Bukankah aku sudah menerima engkau? Tetapi kenapa engkau meminta daripada orang lain untuk menerima engkau? Dan kita tahu, ketika pengenalan akan Yesus menjadi pusat kehidupan Anda, pencapaian maupun kegagalan tidak akan mengguncang kedamaian jiwa Anda. Kristus di atas kayu salib, bukankah sudah sempurna?
Dia mati untuk setiap kita. Dan pengorbanannya sempurna. Dan itulah cinta terbesar bagi kita. Nah di sini saudara-saudara, apakah kita masih takut gagal? Kita masih takut ditolak? Kita masih takut terluka, saudara? Kita lihat kembali kepada pengorbanan Kristus. Pengorbanannya begitu sempurna, saudara-saudara, artinya apa? Artinya ketika kita melihat kepada Kristus, kasih Kristus itu cukup untuk membuat kita dipulihkan. Jika Kristus rela dibuang ke tempat yang paling jauh, itu sebabnya kita bisa diterima dan mendekat kepada Bapa. Sampai supaya kita diterima, Kristus harus ditolak. Bahkan Kristus di atas kayu salib berkata apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya apa? Supaya saudara dan saya itu bisa mendekat, bisa dipeluk oleh Bapa. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik itu penderitaan, kelaparan, kegagalan sekalipun, saudara, penganiayaan. Tidak mungkin kita bisa terlepas dari kasih Kristus itu. Maka kegagalan dan penolakan yang Anda alami tidak akan pernah mengurangi kasih Kristus kepada Anda. Saudara, mungkin hari ini ada banyak yang bergumul di dalam kondisi yang tidak mudah dan bertanya-tanya, apakah Tuhan sedang meninggalkan saya? Tetapi berita hari ini justru kita melihat kasih Kristus tidak berkurang. Justru orang-orang yang gagal, orang-orang yang mengalami luka di sini, Tuhan justru memberikan pujian, memberikan kekuatan. Di dalam Matius 5 ayat yang ketiga, dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Waktu Kristus datang justru ini menjadi terbalik, saudara-saudara. Orang yang kaya pada saat itu, saudara, mengandalkan kekuatannya sendiri, merasa diri hebat. Tetapi di sini justru Tuhan puji orang miskin. Siapakah yang dimaksud dengan orang miskin di sini? Mungkin kalau kita lihat orang miskin, saudara, ada orang yang minta-minta, orang yang mengemis, begitu ya. Tapi pakaiannya masih keren-keren, padahal ada yang mengemis juga masih bawa HP, saudara ya. Nah ini mengemis yang di kota Jakarta ini penuh dengan manipulatif, ya. Jadi dia bisa pura-pura miskin. Tetapi miskin yang ada di Alkitab itu seperti Lazarus dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Dikatakan benar-benar sudah tidak punya apa-apa lagi. Badannya penuh borok. Sampai dijilati oleh anjing-anjing. Benar-benar tidak bisa bergerak aja udah susah. Jadi ini benar-benar hidupnya dipenuhi dengan kegagalan dan kehancuran, penghinaan, kesakitan. Tidak ada harapan. Tetapi dalam kondisi seperti ini justru Tuhan puji, berbahagialah orang yang miskin. Maksudnya apa? Bukankah orang miskin ini tidak ada harapan? Nah, maksudnya adalah orang miskin di hadapan Allah adalah mereka yang hanya berharap kepada Tuhan. Seperti orang miskin yang hanya berharap kalau ada orang kaya yang berbelas kasih. Mengasihi dia dengan remah-remah makanan itu. Dan sepanjang hari hidupnya hanya meminta-minta, kalau boleh aku diberikan makanan. Dan di sini saudara, Yesus berkata bahwa hendaklah kamu seperti orang miskin itu. Kita minta belas kasihan Tuhan. Kita ngemis setiap hari, pagi, siang, sore, malam. Kalau Tuhan berkenan, aku bisa melakukan ini dan itu. Saudara, apakah hari ini kita masih mengemis belas kasihan Tuhan? Atau kita justru merasa diri kita mampu di hadapan Tuhan?
Jadi jelaslah sudah, Yesaya 61 sebenarnya bicara soal apa. Yesaya 61 diawali dengan kehancuran daripada kerajaan Yehuda yang mengandalkan kekuatan mereka. Yang mengandalkan kekuatan militer mereka. Mereka bukan siapa-siapa. Tuhan tunjukkan kamu akan dihancurkan. Tetapi setelah mereka pulih, restorasi menjadi umat Israel, orang-orang Yahudi pada zaman Yesus, mereka juga menolak. Mereka merasa tidak butuh Yesus. Dan Tuhan hancurkan lagi. Dan di sini Tuhan puji orang miskin. Orang miskin siapa? Orang yang mengemis belas kasihan Tuhan. Yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan itulah saudara dan saya yang seharusnya kita meminta kekuatan Tuhan, makin bergantung sama Tuhan. Di sini saudara, mari kita makin bergantung sama Tuhan. Kalau saudara hari ini bisa punya jabatan yang baik, saudara ingat, saudara orang miskin. Itu semua karena Tuhan, amin. Kalau saudara bisa melayani hari ini, itu semua karena Tuhan. Saudara punya keluarga baik, sehat, saudara ingat, itu semua karena Tuhan. Ini orang miskin di hadapan Tuhan. Saudara punya kesehatan yang baik, bukan dokter yang hebat, Tuhan. Kalau Tuhan tidak temukan dengan dokter yang hebat, nggak mungkin bisa. Anak-anak saudara sukses, lancar, keluarganya baik, Tuhan. Sehingga berita ini justru sangat mengena bagi orang yang bergumul. Disitulah di dalam pergumulan Tuhan izinkan untuk kita lebih mengandalkan Tuhan. Sekaligus double, dia sedang menyindir orang-orang yang tidak bergantung sama Tuhan. Merasa diri mampu, merasa diri bisa. Tuhan bisa hancurkan orang seperti ini. Karena itu mari kita datang kembali sama Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita rendah hati. Boleh pemusik, boleh mengalunkan pujian, instrumen, kita mengandalkan Tuhan. Apakah saat ini kita betul-betul mengandalkan Tuhan? Atau mengandalkan kekuatan kita? Yang tidak mudah, dalam sakit penyakit, andalkan Tuhan. Kalau saudara dalam pergumulan, pekerjaan, keluarga, andalkan Tuhan. Tuhan bisa bekerja. Tuhan pasti membuka jalan. Ketika engkau dalam pergumulan yang baik-baik, jangan lupa, saudara tetap harus mengandalkan Tuhan. Jangan biarkan hatimu tertawan. Minta Yesus untuk membebaskan, memulihkan setiap saudara. Bapa dalam surga, di sini kami anak-anak-Mu. Kami datang ya Tuhan dengan kehancuran dan bahkan kami seringkali merasa diri kami gagal.
Tapi justru Tuhan memberikan penghiburan, memberikan pujian ketika kami boleh mengandalkan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap diri kami. Kami boleh mengandalkan Tuhan lebih dari siapapun. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.